si kecil menyayat hati, tangan yang lemah mencoba meraih. Mungkin suratan jadi orang pinggiran. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar, hingga Tuhan kan berikan jalan. Cerita. Kota ini adalah kota Bahari, kota yang dihuni oleh para nelayan. Sebagian besar penduduk di sini mengabdikan dirinya di laut sebagai nelayan, dan ada juga yang berdagang. Di tempat inilah biasanya warga kota menghilangkan penat setelah lelah beraktivitas seharian. Mereka biasanya menghabiskan waktu untuk berjalan-jalan atau hanya sekedar membeli makanan dan minuman. Tempat ini lengkap. Ada berbagai barang dan jasa yang ditawarkan. Ada beragam makanan dan minuman yang bisa dicari, seperti susu, goreng, dan lain sebagainya. Biasanya alun-alun Tegal dijadikan tempat untuk meluangkan waktu bersama keluarga atau hanya jalan-jalan bersama pasangan. Di tempat inilah hidup seorang pria tua bernama Bapak Brahmastami. Tua dengan usia lebih dari setengah abad ini biasanya mengais rezeki dengan berjualan susu sapi dan susu kambing. Ada juga makanan yang dia jual seperti roti Maryam, roti bakar, dan lain sebagainya. Setiap harinya Manis berjualan setiap pukul 5 sore. Beliau mulai berangkat dari rumah pukul 3 sore. Jarak dari rumahnya ke alun-alun sekitar 5 km. Dengan sepeda bututnya, beliau mulai membawa semua barang dagangannya. Kemudian setelah memarkir sepeda bututnya, beliau mulai mengambil gerobaknya yang telah dia titipkan untuk segera didorong dan bersiap-siap untuk berjualan. Tanpa bantuan dari siapapun, beliau mendorong gerobaknya mengitari alun-alun kota Tegal. depan balai kota Tegal inilah biasanya Pak Anies berjualan. Dia mulai menyiapkan dagangannya sendiri, mempersiapkan segala peralatan yang akan
akan ia gunakan untuk menjual susu dan roti Maryamnya. Terkadang ada anak muda yang merasa kasihan yang membantu Bapak Anies menyiapkan dagangannya agar lebih cepat. Harapan Bapak Anies tidaklah tinggi. Dia hanya berharap semua roti dan susunya laku terjual, agar kelak di rumah ia dapat memberikan semua uangnya untuk makan bersama keluarga. Seperti biasa, sembari menunggu ada pembeli, Bapak Anies selalu menyiapkan peralatan untuk membuat roti dan susu. Meskipun dengan tubuh yang tua renta, Bapak Anies masih sanggup untuk melayani pembeli dengan cepat. Baginya, setiap kali ada pembeli, berarti ia bisa makan untuk besok bersama keluarganya. Alhamdulillah, hari ini ada orang yang membeli dagangan Pak Anies. Mereka biasanya menghabiskan waktu dengan menikmati dagangan Bapak Anies sambil bersenda gurau bersama teman-temannya. Biasanya Bapak Anies menjual susu sapi seharga Rp6.000, sedangkan susu kambing seharga Rp12.000 saja. Sedangkan roti Maryam dan roti bakarnya dihargai Rp5.000. Menurut Bapak Anies, kepuasan pembeli adalah anugerah baginya. Terkadang Bapak Anies juga bersenda gurau bersama teman-teman pedagang di sekitarnya. Terkadang para pedagang di sekitarnya sudah Bapak Anies anggap sebagai kawan, dan mereka pun menganggap Bapak Anies sebagai ayah mereka sendiri. Hari pun menjelang malam, dan Bapak Anies bersiap-siap untuk menutup kedai susu murni. Dengan dibantu oleh anak-anak yang sedang nongkrong di sana, Bapak Anies mulai mendorong gagaknya ke tempat semula. Alhamdulillah, semua dagangan Bapak Anies laku terjual, dan hari ini Bapak Anies bisa pulang
terjual agar dia bisa mencukupi kebutuhan untuk keluarganya. Meski derita tak henti menerpa, badai kehidupan yang datang menerjang, ku takkan henti bertahan hingga nanti. Derita si kecil menyayat hati, tangan yang lemah mencoba meraih, mungkin suratan jadi orang pinggiran. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Kalau manusia tak lagi kuasa, bagai sebutir debu yang tak berdaya, lihatlah kini kita begitu rapuh. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Oh, udah kuel. Jangan mau ingat juga kita bisa baca. Yang anak-anak. Ini tuh gue kalau tapi udah Mas. Aku lagi di oh, deh.
Lah. Ini kan ini. Lek, con đủ cho chúng nó năm em ngon như thế này, nó con đủ rồi nè. Seperti Con như thế này, lu kalau ăn no. Con đủ cho tengahan kok. Anak kak con đủ cho segini enggak? Oh, iya. Kita duduk. Tutup kambing sih, tutup sapi nggak telo. Kalau tidak sih, offline lah. Masa bunga mana? Gue nggak jodohan kayak soreng. Ya. Mau? Yung rotok Bol payah. buat sandal ini tulis ikon senon itu. Orang itu ngadil loh. Lah juga ya kali pe ngau sandal yang kasih kau. Pe sandal gue nih nyongkon. Ko nang pamalang, malaki gue. Lah. No, terus. Kapling saya video ikut terus misalnya lagi ya suka kapling ini apa kapling apa performance plan
rambut. Mas. Orang kene. Hmm? Sumotin itu. Sumotin. Oh, iya. Kasih kecil menyayat hati, tangan yang lemah mencoba meraih. Mungkin suratan jadi orang pinggiran. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan.